Kembali lagi pemirsa Pos Online masih di program Tribun Series Suara Rakyat bersama saya Dodi, jurnalis Banjarmasin Post. Kita juga masih bersama Pak Fatur Rahman ini di membahas tema kita menakar kans dan PR Gubernur baru. Nah, Pak Fatur Rahman, kita masuk di sesi terakhir ini Pak untuk kita mungkin mencari gambaran sedikit nih mau dibawa kemana Kalsel ini nanti. Nah, tadi kita bahas juga ada cukup banyak nama yang berpotensi dan mungkin masuk bursa untuk jadi calon pemimpin di Kalsel. Ada Pak Muhyiddin, Pak Asnuryadi, ada Acil Oda, ada Haji Jani, ada Bang Rifki, ada Pak Jairullah, dan kemungkinan Pak Ibnu Sina. Ini cukup banyak. Kira-kira kalau Pak Patraman melihat kenapa sih begitu menarik ini untuk jadi pemimpin di Kalimantan Selatan ini, Pak? Pertama, memang Kalimantan Selatan ini adalah bisa dikatakan mungkin peradaban demokrasi atau peradaban politik pemerintahan yang pertama kali muncul di saat kemerdekaan itu dideklarasikan pada saat 17 Agustus 1945. Jadi saat itu kan secara umum hanya ada provinsi Kalimantan, di mana ibu kotanya adalah Banjarmasin. Jadi ada semacam dari latar belakang sejarah ada semacam kebanggaan bisa menjadi gubernur di Kalimantan Selatan, meskipun secara wilayah itu paling kecil, tetapi Banjarmasin atau secara umum adalah Kalimantan Selatan pernah menjadi ibu kota provinsi Kalimantan di awal-awal kemerdekaan. Kemudian yang kedua, salah satu yang menarik di Kalimantan Selatan ini kan adalah daerahnya memang kaya akan sumber daya alam. Pertambangan batu bara, kemudian perkebunan kelapa sawit yang sekarang saat ini menjadi sektor utama yang menjadi penggerak utama dalam perekonomian di beberapa kabupaten juga. Inilah juga yang menjadi daya tarik besar karena ada relasi antara ekonomi dan politik di sana, sehingga jangan heran ketika misalnya yang menjadi kandidat-kandidat ini kalau kita telusuri memiliki relasi dengan para pengusaha pertambangan, bisa juga nanti perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi sebuah fenomena yang menarik juga untuk dilihat. Saya pikir dua itu yang menjadi salah satu pertimbangan ketika orang ingin menjadi calon dan bertarung kemudian akhirnya bisa terpilih. Kemudian yang ketiga, secara naluri ya, manusia itu kan selalu ingin berkuasa. Bahkan ketika hanya di dalam dunia ini hanya ada dua orang pun, salah satunya pasti ingin menguasai yang lain. Itu sudah secara naluriah manusia seperti itu. Apalagi di Kalimantan Selatan dengan jumlah penduduk lebih dari 3 juta orang, sehingga ini menjadi sebuah kebanggaan sekali lagi untuk melihat bahwa saya adalah pemimpin, saya yang menentukan jalannya roda pemerintahan, saya akan menentukan arah pembangunan di Kalimantan Selatan selama 5 tahun ke depan, dan nasib warga Kalimantan Selatan salah satunya saya yang turut menentukan. Nah, mungkin ada semacam kebanggaan di sana, ada semacam rasa penasaran di sana bagaimana keinginan itu, hasrat politik itu terus-menerus tumbuh, dan tentunya juga dilihat dari latar belakangnya tadi. Apakah memang juga memiliki kompetensi, apakah didukung oleh sumber daya ekonomi yang kuat dan lain sebagainya. Hampir genap 10 tahun atau 2 periode ini kepemimpinan gubernur kita Haji Sabiri Nur atau Paman Bir ini akan sebentar lagi akan berakhir nih Pak. Nah, mungkin ke depan untuk pemimpin baru apa sih yang dari Pak Fatur Rahman harapkan nih nanti yang bisa dilakukan untuk Kalimantan Selatan ke depan, Pak? Kalau kita buka ya di websitenya Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan, itu mereka ada melakukan survei tentang isu yang paling diminati oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Meskipun orang yang disurvei saya tidak terlalu ingat ya persis, sekitar 100 orang atau lebih sedikit ya.
Tapi mungkin mereka memiliki metode tersendiri untuk merepresentasikan seluruh keinginan masyarakat Kalimantan Selatan pada umumnya. Jadi yang paling tinggi itu adalah persoalan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. Itu menjadi isu yang paling tinggi. Nah, inilah juga yang bisa menjadi salah satu tolak ukur dan daya tawar bagi calon pemimpin Kalimantan Selatan yang akan datang untuk lebih meningkatkan ini, untuk memenuhi aspirasi dari masyarakat. Jadi idealnya itu masuk ke visi misi juga Pak ya untuk calon-calon baru nanti Pak? Ya, bisa jadi kalau yang mereka cermat dan pandai memanfaatkan data, itu seharusnya menjadi salah satu program utama dalam memberikan visi misi atau menyampaikan visi misi kepada masyarakat secara luas, karena sepertinya itu yang diinginkan oleh masyarakat Kalsel. Nah, caranya misalnya kita bisa melihat, tergantung nanti kita bisa uji bagaimana strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang yang mereka tawarkan. Jangka pendek misalnya tidak hanya membuka lapangan kerja, tentu setiap pemerintah daerah ingin membuka lapangan kerja, tapi kan efektivitasnya seperti apa? Nah, bagaimana mereka strategi mereka? Apakah misalnya dengan memanfaatkan banyak perusahaan-perusahaan tadi tambang batubara dan juga perkebunan sawit untuk memberikan lapangan kerja tadi Pak? Iya, membuka lapangan, memberikan semacam afirmasi kepada masyarakat Kalimantan Selatan atau lain sebagainya, itu nanti kita lihat dan kita ukur sejauh mana gagasan mereka bisa dapat membawa perubahan atau membawa perbaikan yang lebih kuat lagi bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Nah, tapi yang jelas salah satu yang dihadapi siapapun gubernurnya di Kalimantan Selatan pada saat ini adalah dunia sedang menghadapi yang namanya disrupsi. Jadi kegoncangan ini sangat ditentukan oleh berbagai macam variabel, bahkan yang tidak kita perkirakan sebelumnya. Nah, ini bisa juga terjadi tidak hanya di berbagai belahan dunia, bisa menghantam Indonesia bahkan juga Kalimantan Selatan. Apakah siap dan bagaimana cara mereka menyiapkan diri para kandidat-kandidat ini agar Kalimantan Selatan tidak terimbas dari potensi atau adanya guncangan-guncangan besar yang bisa jadi meluluhkan perekonomian kita. Kita ingat bagaimana COVID di 2020. Saat itu tidak ada yang memprediksi secara pasti akan muncul ada fenomena atau wabah, bahkan setelah terjadi dan dampaknya terasa sampai saat ini. Nah, apakah pemerintah daerah sudah siap? Apakah para kandidat ini sudah memiliki kapasitas atau kompetensi yang cukup untuk berpikir cepat, melakukan kebijakan-kebijakan terobosan yang inovatif untuk menghadapi yang namanya disrupsi ini? Itu baru di bidang kesehatan, belum lagi di bidang-bidang lain yang kita bisa saja dihajar oleh disrupsi besar yang sifatnya juga global yang tidak bisa kita hindari. Ini menjadi tantangan, sehingga memang para kandidat ini perlu untuk berpikir lebih terbuka secara global untuk melihat berbagai macam tren, kemudian fenomena-fenomena, untuk merumuskan kebijakan-kebijakan agar Kalimantan Selatan bisa menjadi provinsi yang unggul di Indonesia. Artinya untuk menghadapi risiko disrupsi ini bukan cuma tanggung jawab pemerintah pusat dan presiden Pak ya, tapi juga di daerah juga tidak bisa lepas tangan Pak ya. Iya, karena kan gubernur ini adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk menjalankan pemerintahan di daerah bersama para bupati dan wali kota. Nah, ketika itu mereka gagal atau misalnya lemah dalam menjalankan pemerintahan atau misalnya lambat dalam mengantisipasi berbagai macam tantangan-tantangan, bisa jadi itu bisa membawa sebuah bencana. Seperti saya tuliskan di artikel opini di Banjarmasin Post beberapa minggu yang lalu tentang buku yang ditulis oleh Jared Diamond yang judulnya Collapse. Terkadang banyak
peradaban dunia termasuk peradaban besar ya, Maya. Peradaban Maya pada saat itu juga hancur karena kegagalan dalam memahami disrupsi dan mengantisipasi langkah apa yang harus mereka lakukan. Dan itu bisa saja menjadi sebuah ancaman juga bagi Indonesia, termasuk juga Kalimantan Selatan. Jangan sampai peradaban kita sebagai NKRI lenyap hanya karena kita tidak mampu untuk memahami fenomena dan tidak mampu mengantisipasi atau memberikan solusi terhadap tantangan-tantangan yang mendisrupsi itu. Baik, nah pemirsa Bos Online, kita akan segera menutup perbincangan kita. Cuma sebelum kita akhiri, kita akan berikan kesempatan untuk Pak Fatur Rahman untuk menyampaikan closing statement nih Pak terkait tema kita hari ini, yaitu menakar kans dan PR gubernur baru. Silakan Pak. Ya, saat ini juga yang menjadi PR bagi siapapun nanti calon gubernur adalah rendahnya minat baca di Kalimantan Selatan. Ini menjadi sebuah momok yang menurut saya perlu diperhatikan secara serius oleh seluruh kandidat, bagaimana untuk meningkatkan literasi, minat baca, karena dengan meningkatkan minat baca kita mampu mengasah kemampuan berpikir secara kritis, sehingga dengan kemampuan berpikir secara kritis masyarakat Kalimantan Selatan bisa untuk memperbaiki taraf hidup, mencari peluang-peluang baru untuk meningkatkan perekonomian mereka, sehingga kembali lagi pada persoalan kesejahteraan dan perekonomian. Itu salah satu yang paling mendasar, meskipun yang paling fundamental ini tidak bisa dikerjakan dalam waktu singkat, tetapi inilah saatnya bagi pian-pian sebagai calon dari kepala daerah, calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan untuk melakukan fondasi awal, untuk memasang fondasi awal, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Kalimantan Selatan agar bisa bersaing atau melampaui dari daerah-daerah lain menjadi manusia-manusia yang unggul yang bisa meningkatkan taraf kehidupan secara umum menjadi lebih baik. Baik, terima kasih banyak Pak Fatur Rahman kesempatannya untuk hadir di studio Banjarmasin Pos hari ini. Itu dia pemirsa Pos Online, perbincangan kita di program Tribun Series terkait tema menakar kans dan PR gubernur baru. Tentu kita doakan nanti pilkada di Kalimantan Selatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Kami akhiri, kami undur diri dari studio Banjarmasin Pos. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.